Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan dua rumah panggung milik warga di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membuat warga dan petugas damkar yang berusaha memadamkan api tak bisa berbuat banyak. Dua rumah panggung ini pun ludes dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari bara api milik warga yang sedang membakar ikan. Terima kasih. Anak pemilik rumah itu lagi membakar ikan di bawah rumah panggung. Jadi ketika membakar ikan mungkin reaksi panas itu jalar sampai ke atap dinding lantai dari rumah panggung sehingga menyebabkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun dua rumah panggung beserta isinya hangus tak tersisa. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang warga negara Rusia diamuk warga di Kabupaten Gianyar, Bali karena mencoba merampas mobil milik pengemudi taksi online. Pilkada Jawa Tengah menjadi ajang perang bintang. Ahmad Lutfi jadi lawan berat Andika Perkasa untuk meraih dukungan masyarakat. Menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, TNI Polri gelar apel pasukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi seorang warga negara Rusia melakukan tindakan percobaan perampasan mobil milik pengemudi taksi online di Kabupaten Gianyar, Bali. Warga yang emosi kemudian menganiaya WNA tersebut hingga diamankan petugas kepolisian. Puluhan warga di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali, mengepung seorang warga negara asing asal Rusia. Diduga WNA tersebut berusaha merampas mobil milik pengemudi online yang telah dipesannya. Pelaku terlihat mengancam pemilik mobil dengan pisau, hingga korban yang takut langsung melarikan diri. Namun, aksinya diketahui dan langsung dikejar oleh warga. Warga yang emosi menghajar pelaku hingga babak belur. Petugas kepolisian Polsek Belah Batu dan Satpol PP Gianyar langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Adanya bule ngamuk membawa senjata tajam sampai ada amuk ke massa, kami dari Satpol PP selaku lembaga tindak tegas sudah menerjunkan 10 orang personil untuk pengaman tersebut. Kita ingin supaya masyarakat merasa nyaman dan aman. Pelaku diamankan ke Mapolres Gianyar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah dilempar benda diduga granat oleh dua orang tak dikenal pada Senin pagi tadi. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan pelaku perampasan benda diduga granat tersebut. Kamera CCTV merekam detik-detik dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor melempar benda diduga granat tangan ke kediaman bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat Senin pagi.
Rekaman CCTV pun memperlihatkan terjadinya ledakan dan keluarnya percikan api dari benda diduga granat. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan tersebut. Sementara pihak kepolisian telah memeriksa 4 saksi guna mendalami kasus teror granat ini. Pasti saat ini memang terjadi ledakan, ya, diduga granat, namun jenisnya pun juga saya belum bisa sampaikan karena harus pasti lah ya sesuai dengan keterangan ya, di lapangan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Nah, saksi saat ini sementara sudah ada 4 orang ya dari pihak keluarga dan ada juga yang memang menjaga di rumah itu. Pasca kejadian, pihak kepolisian dari Satuan Gegana dan tim Inafis melakukan olah TKP. Motif dan pelaku teror granat ini masih didalami pihak kepolisian. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke markas tim kampanye nasional Fanta Prabowo Gibran. Ridwan Kamil hadir tanpa didampingi calon wakil gubernur yang menjadi pasangannya Suswono. Ridwan Kamil disambut langsung oleh Komandan TKN Fanta Arif Roshid. Juga arak-arakan Betawi disertai dengan tradisi palang pintu yang merupakan salah satu ciri khas budaya Betawi. Dalam kesempatan ini Ridwan Kamil berdiskusi dengan para pemuda yang berada dalam TKN Fanta untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi pemuda di Jakarta. Kepada TKN Fanta, ex-gubernur Jawa Barat tersebut memaparkan gagasan dan programnya untuk maju di Jakarta. RK juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada para pendukung muda tersebut. Yang menjadi dampak kekesalan lah ya, yang mudah-mudahan bisa kita bereskan dalam ini. Kami mendapatkan dukungan dari seluruh relawan anak-anak muda, namanya dulu tim Fanta dalam pemenangan Prabowo Gibran yang akan bersama kami dalam kurang lebih mendekati 90 hari untuk menyampaikan visi misi, program-program, solusi-solusi sebagian tadi sudah dibahas kepada generasi muda. Ya. Tim Fanta ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno belusukan ke permukiman warga di Jalan Haji Gandun, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin siang. Rano pun menyapa sejumlah warga di kawasan yang sebelumnya merupakan lokasi syuting Sidul. Dalam kunjungannya, Rano Karno disambut antusias oleh warga setempat. Rano berjalan kaki menyapa warga serta menyambangi warga yang menjalankan usaha UMKM di bidang konveksi. Pada kesempatan ini, Rano menyampaikan bahwa dirinya dan Pramono sudah berencana bertemu dengan Gubernur Jakarta sebelumnya untuk mengetahui langkah yang akan dilakukan untuk Jakarta. Tak terkecuali dengan Anies Baswedan. Ia menyampaikan akan mengajak Anies untuk bersama membangun Jakarta. Pasalnya, Anies adalah gubernur terakhir Jakarta. Tentu calon gubernur dan wakil gubernur selanjutnya harus mengetahui langkah selanjutnya dari program yang dibuat oleh Anies. Kita ngarepin ini insya Allah nih, kita lagi mau minta waktu ketemu sama mantan gubernur. Karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kagak usah deh, visi gue begini. Enggak, Jakarta itu udah punya plotting. Apalagi sekarang anggaran APBD DKI sudah diketok, disetujui oleh DPRD. Anggaran 2024-2025, programnya ini. Nggak bisa nih gubernur baru, wakil gubernur baru kerja yang lain. Ini dulu yang mesti dikerjain. Visi misi kita nanti kita usulkan di perubahan. Pasti terjadi di 2025-2020. Apa sekarang permasalahan? Pemirsa, pertemuan tak disengaja antara Anies Baswedan dengan pasangan Pramono Rano di acara Hari Bebas Kendaraan Minggu kemarin menimbulkan spekulasi gabungnya Anies sebagai tim sukses paslon yang diusung PDI Perjuangan tersebut. Kendati demikian, jubir Anies menyebut belum ada tawaran langsung kepada Anies untuk menjadi bagian tim sukses Pramono Rano. Momen pertemuan tidak disengaja antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno.
terjadi di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat hari Minggu kemarin. Usai pertemuan, Rano Karno memposting ucapan terima kasih untuk Anies di akun Instagramnya. Interaksi antara ketiganya langsung memunculkan isu Anies akan menjadi bagian dari tim sukses bagi pasangan Pramono-Rano Karno. Pramono-Rano pun membuka kerjasama untuk pihak-pihak yang ingin mendukung keduanya. Ya, untuk ketua tim pemenangan secara keseluruhan memang non-kader. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Megawati. Tetapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Kendati demikian, juru bicara Anies Baswedan menyebut belum ada tawaran langsung kepada Anies untuk menjadi bagian tim sukses pasangan Cagup-Cawagup Pramono-Rano. Terkait dengan kabar bahwa ada ajakan dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno sebagai tim pemenangan, sejauh ini Pak Anies Baswedan belum mendapatkan undangan atau permintaan menjadi tim pemenangan dari Rano Karno dan Pramono Anung. Hingga kini, belum ada kepastian siapa tim sukses pasangan Pramono dan Rano. Keduanya pun terus berkomunikasi dengan warga Jakarta untuk menyusun visi dan misi yang dibutuhkan kota Jakarta. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini tidak menutup kemungkinan melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini serah terima hasil tes kesehatan pasangan Bacagup dan Bacawagup Jakarta digelar oleh KPUD Jakarta dan pihak RSUD Tarakan. Hasil ini akan disampaikan langsung oleh KPUD kepada para paslon pada 5 hingga 7 September mendatang. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Provinsi Jakarta. Penyerahan hasil tes ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan pemilu yang mewajibkan seluruh pasangan calon kepala daerah menjalani sejumlah pemeriksaan medis. KPU Jakarta akan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon dari tanggal 5 hingga 7 September 2024. Pemberitahuan itu akan dilakukan melalui sistem informasi pencalonan atau SILON. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya tentu saja hasil pemeriksaan ini bagian dari kelengkapan administrasi, yaitu persyaratan calon, yang dimana calon itu harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Nah, inilah yang kami pakai nanti untuk melakukan penelitian administrasi bakal pasangan calon yang nanti akan kami sampaikan melalui SILON kepada bakal pasangan calon, yaitu mulai tanggal 5 September sampai tanggal 6 September. Di mana tanggal 5 sampai 6 itu adalah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi kepada bakal. Pemirsa, ketiga pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Jakarta telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta. Tes kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta selesai melakukan tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Hasil tes kesehatan akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jakarta. Pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yakni Pramono Anung Rano Karno. Pramono Rano menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu dan berlangsung selama kurang lebih 11 jam. Tapi untunglah saya karena biasa kerja keras, biasa mikir, alhamdulillah bisa dijawab semua. Mudah-mudahan hasil kesehatannya baik, hasil tes psikologinya juga baik, dan yang lain-lain kami meyakini alhamdulillah saya dan Bang Rano semuanya berjalan dengan baik. Sementara itu bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang diusung oleh Kim Plus, Ridwan Kamil Suswono, menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada 31 Agustus 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin, dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan
2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah, insya Allah sehat semuanya. Dan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur terakhir yang menjalani tes kesehatan adalah Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dharma Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk menjalani tes kesehatan. Kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan 1 kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa 2 hari pun nggak ada masalah. Tes kesehatan di RSUD Tarakan melibatkan 20 dokter spesialis dan 20 tim medis. Sejumlah rangkaian tes dilakukan, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik, mental, hingga narkotika. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution Surya menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan. Sebelumnya di rumah sakit yang sama, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya, tiba di RSUP Haji Adam Malik Medan pada Senin pagi. Bobi Surya tiba untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Sebelum menjalani cek kesehatan, Bobi dan Surya telah melakukan sejumlah persiapan, di antaranya berpuasa selama 12 jam. Hari ini kami mengikuti tahapan KPU untuk cek kesehatan, persiapannya di malam berpuasa. Karena aturannya diberikan harus puasa dari jam 8 malam, kita masih puasa. Terus ini yang berikutnya sepatunya bisa. Pak, ada persiapan khusus untuk kesehatan ini nggak sih? Nggak ada, tadi cuma yang biasa untuk syarat-syarat tes yang dianjurkan, terus puasa minimal 12 jam ya Pak. Seluruh pasangan calon kepala daerah menjalani cek kesehatan dan psikologis sebagai persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum. Sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala telah menjalani pemeriksaan kesehatan pada Jumat 30 Agustus yang lalu. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik, rohani, dan pemeriksaan penunjang seperti MRI dan treadmill. Pihak RSUD Adam Malik menyiapkan 153 tenaga medis, termasuk perawat dan analis kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tarung jenderal di kandang banteng, mampukah PDI Perjuangan mempertahankan basis masanya di Jawa Tengah? iNews sore segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNews sore. Pemirsa, Pilkada Jawa Tengah 2024 ini berpotensi akan menjadi ajang perang bintang. Ahmad Lutfi menjadi lawan berat Andika Perkasa untuk meraih dukungan masyarakat. Pilkada Jawa Tengah 2024 ini berpotensi akan menjadi ajang perang bintang. Pasalnya, kandidat gubernur Jawa Tengah tahun ini merupakan jenderal-jenderal terbaik Indonesia. Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taj Yassin yang diusung oleh Partai Koalisi Kim Plus akan berhadapan dengan Andika Perkasa berpasangan dengan Hendrar Prihadi yang diusung oleh PDIP. Banyak spekulasi menyebutkan majunya Andika Perkasa sebagai upaya PDIP menjegal Ahmad Lutfi yang diusung Kim Plus. Ahmad Lutfi adalah lawan berat bagi Andika.
karena lebih dulu berkiprah di Jawa Tengah setelah sebelumnya Ahmad Lutfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah. Namun, Andika memungkinkan bisa menyalip suara Ahmad Lutfi karena PDIP memiliki pendukung terbanyak di Jawa Tengah. Namun demikian, pilkada merupakan pertarungan pada aspek ketokohan, sehingga perolehan suara partai bisa saja tidak terlalu berpengaruh dalam kontestasi. Selain itu, majunya kedua jenderal tersebut bisa jadi strategi masing-masing partai pengusung untuk merebut suara masyarakat Jawa Tengah karena tren kepercayaan publik yang tinggi dari masyarakat Jawa Tengah terhadap TNI dan Polri belakangan ini. Publik lantas menantikan akan seperti apa pertarungan Jenderal Polri dan Jenderal TNI ini di Pilkada 2024. Akankah Ahmad Lutfi bisa mengalahkan Andika Perkasa di kandang banteng? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak. Baik. Baik, selamat sore. Saya ke Bung Riza terlebih dahulu. Bung Riza masih belum kebuka tuh, Bung Riza. Audionya Bung Riza belum terbuka. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Toto, Mas Seno. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Bung Riza terlebih dahulu. Bung Riza, Jawa Tengah ini kan basis massa PDI Perjuangan. Gentarkah dengan kans Ahmad Lutfi di sana? Ya, pertama tentu kita semua tahu sejak lama memang Jawa Tengah merupakan kandang banteng ya, apalagi di Jawa Tengah ini basis penduduk, basis konstituen daripada PDIP sangat besar dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Tentu kami harus menyiapkan berbagai strategi konsep pemenangan. Namun kami bersyukur yang pertama kami memiliki calon gubernur dan wakil gubernur yang memiliki integritas, kompetensi, pengalaman, dan track record yang baik. Pak Ahmad Lutfi sendiri pernah menjadi Kapolda dan lama memang di Jawa Tengah, tour of duty-nya kelilingnya sebagai dinas di kepolisian. Kemudian Tats Yassin juga sebelumnya malah pernah mendampingi Mas Ganjar sebagai wakil gubernur 1 periode. Jadi bekal ini menurut saya bekal yang baik, modal yang cukup. Sebagai satu pasangan calon, kedua tokoh ini sangat mumpuni untuk dapat memenangkan pilkada di Jawa Tengah. Yang kedua, kami juga bersyukur bahwa kedua pasangan ini diusung oleh koalisi Plus, yaitu koalisi yang cukup banyak jumlah partai yang bergabung. Dan yang ketiga, kami juga bersyukur di Pilpres 2024 ini pasangan Prabowo Gibran bisa menang di kandang banteng. Jadi setidaknya atas 3 bekal modal awal ini, kami punya keyakinan dan optimisme pasangan Ahmad Lutfi dan Tats Yassin bisa menang di Jawa Tengah. Tentu semua pasangan punya kesempatan yang sama, tapi kami punya keyakinan dan optimisme pasangan yang kami usung akan menang di Jawa Tengah. Oke, baik. Saya ke Bung Seno. Bung Seno, ini kan nama dari Ahmad Lutfi lebih dulu beredar di bursa Pilkada Jawa Tengah. Apakah Andika Perkasa diusung untuk menandingi Ahmad Lutfi atau dipersiapkan sejak lama? Oke, ya pada dasarnya kalau bicara kompetisi pilkada, memang logika yang dibentuk dari awal adalah memang inilah wahana untuk merayakan perbedaan. Maka ya harus saling bersemangat untuk mengalahkan satu sama lain karena ini konteksnya kompetisi dan itu sesuatu yang baik dan konstitusional. Nah, dalam konteks Jawa Tengah, memang kita sadar bahwa kita harus mengajukan kader terbaik untuk bisa maju di sana sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Karena kita dari tahun ke tahun dipercaya menangkan pemilu legislatif di Jawa Tengah. Artinya ya kan menjadi sangat penting untuk dilakukan di Jawa Tengah. Apalagi kalau bicara kita sebelumnya memiliki gubernur incumbent
ada Mas yang 2 periode di sana. Lalu sebelumnya juga PDI Perjuangan dari waktu ke waktu selalu diberi kepercayaan dan mandat rakyat untuk memenangkan pileg di Jawa Tengah. Jadi nama yang ditampilkan harus yang terbaik. Nah, buat kami paduan antara Jenderal Andika dan Mas Hendy ini adalah paduan yang saya rasa sangat melengkapi satu sama lain. Di satu sisi Pak Andika ini adalah Panglima TNI yang dikenal sangat progresif waktu dulu memimpin militer. Artinya berbagai kebijakan beliau itu menerobos kultur-kultur lama yang dianggap itu tabu, bahkan ini kemudian dilakukan dalam rangka melakukan pelembagaan yang lebih modern di tubuh militer. Lalu kemudian Pak Hendy ini sebagai mantan eksekutif wali kota Semarang 2 periode di Jawa Tengah, kemudian kepala LKPP di saat sekarang sedang melakukan proses digitalisasi keseluruhan sistem pengadaan negara, itu kemudian kita anggap sebagai paduan yang tepat. Satu adalah Panglima TNI yang ini kental pengalaman memimpin militer. Yang satu lagi adalah seorang mantan wali kota Semarang 2 periode yang sangat mengerti medan tempur di Jawa Tengah. Jadi buat kami ini bukan semata-mata seperti judul-judul yang seru yang kita selalu bahas, ini perang bintang. Tapi lebih dari itu, beyond itu, ini adalah perang gagasan yang sehat, perang ide yang baik, dan juga ini kesempatan untuk kita menunjukkan kualitas kader terbaik kami yang selama ini memang kami dekat dengan konstituen di Jawa Tengah. Jadi ini perang ide, Mbak. Oke, dari 2 paslon, ini sama-sama optimis. Bung Toto, secara elektabilitas mana yang lebih unggul? Iya, memang kalau kita lihat elektabilitas, Ahmad Lutfi masih lebih unggul. Kenapa? Karena memang sudah bekerja, sudah lama. Kalau kita datang ke Jawa Tengah tanpa melakukan survei, kita tahu tuh baliho-baliho dan spanduknya itu mirip sekali dengan ketika PSI itu menjelang pileg sampai ke daerah-daerah pedalaman pun itu ada semua balihonya. Logistiknya kuat sekali. Jadi dari jauh-jauh hari sebelum pendaftaran resmi sudah terlihat Ahmad Lutfi walaupun masih menjadi Kapolda saat itu sudah menunjukkan niatnya untuk maju. Sementara Jenderal Andika kita tahu betul-betul dianggap tanda kutip kejutan, walaupun sempat ada namanya dimunculkan dalam sebulan terakhir. Artinya memang walaupun Jenderal Andika adalah tokoh nasional, tapi mulai startnya ini bisa dikatakan agak telat. Sehingga yang akan menjadi tantangan utama buat Jenderal Andika menurut saya adalah waktu. Itu adalah lawan utama dari Jenderal Andika. Nah, bagaimana sih plus minusnya kalau kita lihat Ahmad Lutfi karena sudah lama bergerak, itu kekuatan tersendiri. Kekuatan kedua tentu saja mesin politik yang lebih besar. Betul ini kandang banteng, tapi banteng hanya sekitar 26%, sehingga masih butuh PR tersendiri untuk bisa menyentuh angka 50% plus 1 kalau kita bicara angka minimal untuk memenangkan pertarungan head to head. Yang ketiga, tanda kutip yang saya harapkan tidak terjadi ya, bahwa ada kesan Komjen Ahmad Lutfi ini didukung oleh kekuasaan. Agak mirip dengan apa yang terjadi pada Prabowo Gibran. Saya berharap apa yang dianggap bisa menjadi aset untuk memenangkan pertarungan, yaitu pengerahan aparat, pengerahan birokrat, lalu bansos misalnya, itu tidak terjadi. Tapi harus diakui secara elektoral itu ada kekuatan tersendiri. Kelemahannya apa buat Komjen Ahmad Lutfi? Kelemahannya menurut saya adalah kalau kemudian orang memang malah memposisikan dia adalah perwakilan polisi. Karena ketika itu terjadi, pihak Pak Andika itu akan dianggap mewakili institusi TNI. Saya berharap itu tidak terjadi ya, karena tidak boleh perwakilan institusi TNI dan Polri yang harusnya netral itu kemudian ikut berhadapan-hadapan seperti pada judul ini. Karena kalau kita bandingkan kepuasan atau kepercayaan publik antara polisi dengan TNI pasca reformasi dalam survei itu selalu menempati posisi paling atas dalam teras publik. Itu juga analis terkait dengan Jenderal Andika, kekuatannya ada di situ. Kalau kemudian perilakunya, image-nya itu disejajarkan dengan institusi TNI yang dianggap positif oleh publik, itu menjadi kekuatan tersendiri. Kekuatan kedua adalah soliditas dari PDI Perjuangan. Kita tahu keduanya ini kader PDI Perjuangan, Mas Hendy bahkan tingkat pengenalan lebih tinggi Jawa Tengah minimal di Semarang dan sekitarnya, Semarang Raya, karena memang pernah berkiprah dan dianggap wali kota berhasil. Tapi itu juga kelemahan. Ketika soliditas dari PDI Perjuangan itu ternyata tidak cukup secara matematika politik untuk memenangkan pertarungan. Tapi yang terakhir adalah menurut saya kita nggak bisa berhitung dari survei yang ada sekarang. Kita tahu perubahan konstelasi politik dalam sebulan 2 bulan terakhir sangat tinggi, dan untuk
pemilihan gubernur, apalagi daerah seperti Jawa, konstelasi politik di level nasional itu sangat berpengaruh. Contoh, kita bicara bulan Februari lalu, Jokowi adalah kekuatan. Sekarang di endorse Pak Jokowi, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Apakah itu sebuah aset, atau jangan-jangan liabilities ketika kita tahu gelombang besar terkait penolakan revisi Undang-Undang Pilkada, itu juga terkait dengan penolakan terhadap dinasti dari keluarga Jokowi. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Riza. Bung Riza, bagaimana untuk meyakinkan kalau majunya Ahmad Lutfi tidak akan membawa nama institusi Polri? Ya tentu peserta pemilu, apalagi sekelas Ahmad Lutfi dan saya yakin juga Pak Andika, tidak akan membawa menyeret-nyeret institusi masing-masing. Karena apabila kedua pasangan ini atau kedua calon ini membawa institusi, tentu justru merugikan ya calon tersebut. Apakah buat Ahmad Lutfi, apakah buat Andika, itu sangat merugikan mereka sendiri. Jadi kami yakin Pak Ahmad Lutfi tidak akan membawa menyeret-nyeret institusi Polri. Apalagi Polri punya tugas penting dalam rangka menjaga keamanan dan netralitas institusi Polri dalam pilkada serentak yang pertama kali ini secara nasional. Namun demikian memang kebetulan memang Pak Ahmad Lutfi ini sebagai Kapolda memang dekat dengan masyarakat ya. Jadi masyarakat memang sudah telanjur tahu bahwa yang bersangkutan ini ya Jenderal Polisi, bahwa yang bersangkutan Pak Ahmad Lutfi memang Kapolda di Jawa Tengah. Jadi tidak mudah memang memisahkan bahwa Ahmad Lutfi bukan polisi. Tentu ini semua sudah tahu, begitu juga Pak Andika, tidak bisa memisahkan Pak Andika dengan TNI. Tentu dia adalah purnawirawan TNI, begitu juga Pak Ahmad Lutfi. Namun demikian kami meyakini masyarakat sudah semakin cerdas, semakin tahu akan memilih Pak Ahmad Lutfi karena integritasnya, karena kompetensinya, karena jaringannya, karena pengalamannya, program dan ide-ide yang ditawarkan yang selama ini, selama menjabat di kepolisian keliling di Jawa Tengah itu sangat dekat dengan masyarakat. Tidak hanya dekat dengan para kiai, para ulama, para santri, tapi juga semua kelompok masyarakat. Saya kira ini modal yang penting, modal yang baik. Kenapa juga survei-survei yang ada di Jawa Tengah memberikan nilai yang sangat tinggi bagi Pak Ahmad Lutfi ya. Saya kira ini penting bagi kita, bagi kami khususnya, bahwa Pak Ahmad Lutfi ini sosok jenderal polisi yang berbeda, yang sangat low profile, yang sejuk, dekat dengan masyarakat, terus berinteraksi dengan masyarakat, jauh dari karakter yang keras begitu. Nah inilah pentingnya pemimpin yang dibutuhkan. Begitu juga Ustadz Yassin dengan pembawaannya, profilnya yang low profile, yang sederhana ya. Tentu semua orang tahu yang bersangkutan adalah anak dari Mbak Maimun. Dan pasangan kedua ini pasangan yang sangat baik, yang sangat ideal, satu sama lain saling mengisi dan saling melengkapi, punya modal masing-masing, jam terbang yang tinggi masing-masing di Jawa Tengah. Jadi kami sangat optimis, insya Allah kedua pasangan ini akan menang ya. Dan saya setuju, ini bukan perang bintang ya. Di pilkada itu nggak ada urusannya. Bintang 1, 2, 3, 4, bintang 7 sekalipun nggak penting. Di pilkada itu yang dilihat oleh masyarakat adalah integritasnya, kompetensinya, pengalamannya, kemampuannya, bagaimana berinteraksi, ide dan gagasan program-programnya, dan lain-lain itu yang dilihat di masyarakat ya. Jadi kami optimis, insya Allah kedua pasangan ini dapat memenangkan pilkada serentak, dan kami harapkan prosesnya sangat damai dan tentu luber dan jurdil. Oke, baik. Bung Seno, bagaimana PDI Perjuangan langkahnya untuk lebih mendekatkan Andika kepada masyarakat Jawa Tengah tanpa melibatkan unsur TNI? Karena Ahmad Lutfi kan lebih dulu berada di Jawa Tengah. Oke, baik, tentu saja. Artinya kita juga berada pada level komitmen yang sama ya Mbak. Artinya kita menyadari bahwa pilkada ini adalah perayaan supremasi sipil, yang mana institusi negara tentu saja tidak boleh untuk diajak ikut serta bermain di sini. Yang paling penting adalah bagaimana nanti masing-masing dari kandidat calon ini dapat berkampanye dengan baik dan dapat secara demokratis mengikuti tahapannya. Nah, Pak Andika saya rasa sangat paham
dan sangat mampu untuk mengikuti prosedur tersebut. Karena bagaimanapun beliau waktu Pilpres kemarin kan juga terlibat aktif sebagai sipil. Artinya bergabung di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi, termasuk melakukan giat kampanye secara terbuka di mana-mana sebagai purnawirawan TNI yang baru saja menjadi first voter kemarin. Gitu. Artinya sudah latihan lah untuk ngeblend dengan alam sipil dan kemudian dapat ikut serta dalam kontestasi demokrasi di dalam pemilu. Jadi saya rasa beliau juga mengikuti jenjang mekanisme kepartaian secara prosedural. Beliau diperkenalkan sebagai kader partai beberapa bulan yang lalu pada saat acara PDI Perjuangan oleh Ketua Umum. Artinya beliau bersedia untuk mengikuti prosedur demokrasi, termasuk melibatkan diri di dalam proses kepartaian, yang itu ada proses berjenjang, yang tentu saja saya rasa untuk ukuran seorang Panglima TNI itu perlu kerendahan hati untuk melakukan itu dengan tahap demi tahap. Jadi buat saya beliau sangat paham aturan main di dalam politik, tentu berbeda dengan di dalam institusi dan tubuh TNI, dan saya yakin bersama dengan Mas Hendy, ini beliau berdua akan dapat mengikuti ritme dengan baik dan dapat menjawab persoalan Jawa Tengah, memberikan warna yang menyenangkan di dalam pilkada ini tanpa rakyat ditakut-takuti. Gitu. Meskipun ototnya kekar, tapi tidak boleh rakyat ditakut-takuti. Gitu. Dengan situasi perang bintang yang seakan-akan kita mau ada satu perbenturan antara dua institusi negara. Buat saya itu tidak boleh dilakukan di depan layar maupun di belakang layar. Semuanya harus saling menjaga. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bung Toto. Bung Toto, ini kan sebelum-sebelumnya pilkada episentrumnya adalah di Jakarta. Apakah betul sekarang berpindah ke Jawa Tengah karena kuat-kuat perang bintang ini? Tidak juga sih, Mbak. Tetap yang namanya Jakarta, yang namanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat akan menjadi epicentrum karena dianggap menjadi pandul dari basis pemilih terbesar ya. Dan pusat informasi juga ada di sini. Jadi agak sulit lah kalau kita mengatakan Jawa Tengah sekarang menjadi bandul baru berpindah dari Jakarta. Jakarta juga menarik kalau kita lihat kan banyak kejutan terjadi. Dan yang paling penting tapi menurut saya adalah di sini bagaimana nanti kita melihat judul-judul terkait ini dengan perang bintang yang mewakili masing-masing institusi. Kalau tidak terjadi itu malah menunjukkan kualitas dari pilkada di Jateng. Ini yang paling berbahaya adalah kalau betulan terjadi perang bintang antara hijau dengan coklat. Ini istilah masyarakat gitu ya terkait dengan tentara dan polisi. Karena berarti politik kita sudah ada dalam posisi paling berbahaya. Kalau simbol dari pertarungan politik itu terjadi di antara dua institusi negara yang harusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Di luar itu juga paling penting adalah bagaimana kita melihat terlepas dua-duanya jenderal, tapi kemudian hal-hal yang paling kita takutkan menurunkan kualitas dalam pilkada, yaitu intervensi kekuasaan, penggunaan aparat, bagaimana pengerahan kepala desa, menakut-nakuti tim ses atau calon dengan politisasi hukum, itu tidak terjadi. Dan disitulah bagaimana ujian buat seorang Jenderal Andika dan Komjen Ahmad Lutfi untuk menunjukkan bahwa yang bertanding adalah mereka. Yang bertanding adalah program mereka. Yang bertanding bukan institusi mereka. Yang bertanding bukan kekuatan logistik di belakang mereka, apalagi mengatasnamakan institusi. Kalau itu yang terjadi, itu akan jadi sorotan ke depan, bukan hanya kepada dua sosok jenderal ini, tapi kepada dua institusi yang pada saat Pilpres dengan segala hormat saya banyak disorot, terutama oleh teman-teman pengamat pro-demokrasi. Baik, ini bukan tentang institusi ataupun kekuatan yang berada di belakang masing-masing paslon, tapi tentang program kerja. Begitu ya Bung Toto, kita sama-sama nantikan pada saat dimulainya masa kampanye 25 September mendatang. Terima kasih banyak Bung Toto, Bung Riza, dan Bung Seno telah bergabung di Ini Sore. Sehat selalu, selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, Jaksa Agung ST Burhanuddin tegaskan hukum tidak boleh diintervensi. Dalam sambutannya di peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-79 pagi tadi. Informasi akan hadir usai jeda, tetaplah di Aini Sore.
Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku gembira saat berada di tengah-tengah kader Partai Gerindra. Jokowi mengungkapkan Partai Gerindra beruntung dipimpin oleh Prabowo Subianto, sosok yang digambarkan sebagai visioner, patriot, dan pantang menyerah. Jokowi menceritakan kedekatannya dengan Prabowo yang dilandasi dengan rasa saling sayang dan percaya, meski terkadang ada perbedaan. Jokowi juga menyebut Prabowo Subianto sangat sayang dengan dirinya, seiring tumbuhnya rasa saling percaya dan menghormati satu sama lain. Jokowi pun yakin Prabowo nantinya akan melanjutkan program-program yang telah berjalan, seperti pembangunan infrastruktur dan SDM, hilirisasi, hingga IKN. Buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya, begitu juga. Itu juga yang saya rasakan. Di mana rasa kecocokan itu tumbuh karena apa? Karena saling rasa percaya. Karena saling rasa percaya. Saling menghormati, saling pengertian meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Sementara itu di penutupan Rapimnas Partai Gerindra, pemirsa, Prabowo Subianto sempat berkelakar bahwa Partai Gerindra berada di belakang Joko Widodo. Prabowo menyebut jika ada yang mencubit Jokowi, maka seluruh Partai Gerindra juga merasakannya. Hal ini disampaikan Prabowo seraya berterima kasih atas kepemimpinan Jokowi selama 2 periode. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Merdeka! Pemirsa, politisi PDI Perjuangan sekaligus Menpan RB Azwar Anas menyampaikan salam dari Megawati Soekarno Putri untuk Prabowo Subianto. Saat ditemui di acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Azwar mengaku dititipi salam oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Megawati menyampaikan permintaan maaf tak bisa menghadiri undangan Prabowo sebab sedang sibuk mengurus administrasi partai. Megawati pun menitip salam hormat untuk Prabowo melalui Azwar Anas. Diketahui hubungan Prabowo dan Megawati tetap terjaga meski sempat mendapat sorotan pasca berbeda kubu di Pilpres 2024. Keduanya bahkan pernah dikabarkan akan melakukan pertemuan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari
para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan Nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan tugas jaksa dalam menjalankan prinsip hukum dan keadilan tidaklah mudah. Dalam menjalankan tugas, para jaksa sering dihadapkan pada berbagai tekanan, baik yang berasal dari dalam maupun pihak luar. Dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-79 Republik Indonesia, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajarannya tentang tugas menjalankan prinsip hukum dan keadilan. Burhanuddin mengatakan dalam menjalankan tugas, para jaksa kerap mendapatkan tekanan baik dari pihak eksternal maupun internal. Berbagai tekanan ini berpotensi mengganggu integritas dan kemandirian jaksa. Tugas ini tidak mudah. Kita sering dihadapkan pada berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar, yang berpotensi mengganggu integritas dan kemandirian penegakan hukum. Namun, sebagai insan adiaksa yang menerapkan nilai-nilai trikrama adiaksa, memiliki tanggung jawab besar untuk tetap teguh diri atas prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan di negara ini, sekaligus sebagai simbol kedaulatan penuntutan, tentu tidak boleh ada kekuatan lain yang dapat mengintervensi atau mengarahkan proses hukum yang kita tidak sejalan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita lanjutkan ini sore. 2 rumah panggung milik warga di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Kebakaran diduga berasal dari bara api warga yang sedang membakar ikan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 rumah panggung milik warga di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membuat warga dan petugas damkar yang berusaha memadamkan api tak bisa berbuat banyak. 2 rumah panggung ini pun ludes dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari bara api milik warga yang sedang membakar ikan. Terima kasih. Anak pemilik rumah itu lagi membakar ikan di bawah rumah panggung. Jadi ketika membakar ikan mungkin reaksi panas itu menjalar sampai ke atap dinding lantai dari rumah panggung sehingga menyebabkan kebakaran yang Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun 2 rumah panggung beserta isinya hangus tak tersisa. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Rusia melakukan tindakan percobaan perampasan mobil milik pengemudi taksi online di Kabupaten Gianyar, Bali. Warga yang emosi kemudian menganiaya WNA tersebut hingga diamankan petugas kepolisian. Puluhan warga di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Bali, mengepung seorang warga negara asing asal Rusia. Diduga WNA tersebut berusaha merampas mobil milik pengemudi online yang telah dipesannya. Pelaku terlihat mengancam pemilik mobil dengan pisau, hingga korban yang takut langsung melarikan diri. Namun, aksinya diketahui dan langsung dikejar oleh warga. Warga yang emosi menghajar pelaku hingga babak belur. Petugas kepolisian Polsek Belah Batuh dan Satpol PP Gianyar langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Adanya bule ngamuk membawa senjata tajam sampai ada amuk ke massa, kami dari Satpol PP selaku lembaga penegak perda sudah menerjunkan 10 orang personil untuk pengaman tersebut. Kita ingin
supaya masyarakat merasa nyaman dan aman. Pelaku diamankan ke Mapolres Gianyar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah dilempar benda diduga granat oleh 2 orang tak dikenal pada Senin pagi tadi. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan pelaku pelemparan benda diduga granat tersebut. Kamera CCTV merekam detik-detik 2 orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor melempar benda diduga granat tangan ke kediaman bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Rekaman CCTV pun memperlihatkan terjadinya ledakan dan keluarnya percikan api dari benda diduga granat. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan tersebut. Sementara pihak kepolisian telah memeriksa 4 saksi guna mendalami kasus teror granat ini. Pasti saat ini memang ada terjadi ledakan, ya, diduga granat, namun jenisnya pun juga saya belum bisa sampaikan karena harus pasti lah ya sesuai dengan keterangan ya, di lapangan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Nah, saksi saat ini sementara sudah ada 4 orang ya dari pihak keluarga dan ada juga yang memang menjaga di rumah itu. Pasca kejadian, pihak kepolisian dari Satuan Gegana dan tim Inafis melakukan olah TKP. Motif dan pelaku teror granat ini masih didalami pihak kepolisian. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunjuk 3 hakim yang akan memimpin persidangan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sidang akan digelar secara terbuka mulai Rabu 4 September mendatang. Ketiga hakim yang akan memimpin jalannya sidang antara lain diketuai oleh Arif Ferdian dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Selain menunjuk 3 hakim, Pengadilan Negeri Kota Cirebon juga telah menentukan ruang persidangan yakni ruang cakra. Sidang sendiri akan digelar secara terbuka pada Rabu 4 September mulai pukul 10 pagi. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku sudah mempersiapkan materi memori PK dan saksi fakta. Nah, untuk harapan ke depannya untuk para majelis, hakim nanti yang ataupun nanti hakim MA yang akan melihat memori kami ini, saya berharap mereka itu akan lebih teliti meninjau dari mulai BAP, dakwaan, tuntutan hingga putusan banding dan putusan kasasi. Bisa mereka pelajari semua, bisa mereka lihat dan telaah mereka bahwa memang klien kami Rivaldi itu tidak adanya suatu sangkut paut gitu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana menyebut telah menyiapkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, yang mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Lebih dulu, terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tata, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dan masih menunggu hasil yang rencananya akan keluar dalam 3 bulan ke depan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya iNews Sore akan kembali bersama rekan Diandra Mukni. Selamat sore Diandra, ada informasi menarik apa lagi di iNews Sore? Halo, selamat sore Valeri. Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta yang telah menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan Bacagub dan Bacawagub kepada KPU Provinsi Jakarta akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Sore.
Kembali di E-News sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke markas tim kampanye nasional Fanta Prabowo Gibran. Ridwan Kamil hadir tanpa didampingi calon wakil gubernur yang menjadi pasangannya Suswono dalam kesempatan ini. Ridwan Kamil disambut langsung oleh Komandan TKN Fanta Arif Roshid, juga arak-arakan Betawi disertai dengan tradisi palang pintu yang merupakan salah satu ciri khas budaya Betawi. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil berdiskusi dengan para pemuda yang berada dalam TKN Fanta untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi pemuda di Jakarta. Kepada TKN Fanta, ex-gubernur Jawa Barat tersebut memaparkan gagasan dan programnya untuk maju di Jakarta. RK juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada para pendukung muda itu. Apa yang menjadi kekesalan yang ini, kami mendapatkan dukungan dari seluruh relawan anak-anak muda, namanya dulu tim Fanta dalam pemenangan Prabowo Gibran, yang akan bersama kami dalam kurang lebih mendekati 90 hari untuk menyampaikan visi misi, program-program, solusi-solusi sebagian tadi sudah dibahas kepada generasi muda. Ya. Tim Fanta ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno belusukan ke permukiman warga di Jalan Haji Gandun, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin siang. Rano pun menyapa sejumlah warga di kawasan yang sebelumnya merupakan lokasi syuting Sidul itu. Dalam kunjungannya, Rano Karno disambut antusias oleh warga setempat. Rano berjalan kaki menyapa warga serta menyambangi warga yang menjalankan usaha UMKM di bidang konveksi. Pada kesempatan ini, Rano menyampaikan bahwa dirinya dan Pramono Anung sudah berencana bertemu dengan Gubernur Jakarta sebelumnya untuk mengetahui langkah yang akan dilakukan untuk Jakarta, tak terkecuali juga Anies Baswedan. Ia menyampaikan akan mengajak Anies untuk bersama membangun Jakarta. Pasalnya, Anies adalah gubernur terakhir Jakarta, tentu calon gubernur dan wakil gubernur selanjutnya harus mengetahui langkah selanjutnya dari program yang sebelumnya dibuat oleh Anies. Kita ngarepin ini insya Allah nih, kita lagi mau minta waktu ketemu sama mantan gubernur. Karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kagak usah deh, visi gue begini. Enggak, Jakarta itu udah punya plotting. Apalagi sekarang anggaran APBD DKI sudah diketok, disetujui oleh DPRD. Anggaran 2024-2025, programnya ini. Nggak bisa nih gubernur baru, wakil gubernur baru kerja yang lain. Ini dulu yang mesti dikerjain. Visi misi kita nanti kita usulkan di perubahan. Pasti terjadi di 2025-2020. Apa? Pertemuan tidak sengaja antara Anies Baswedan dengan pasangan Pramono Rano di acara Hari Bebas Kendaraan Minggu kemarin menimbulkan spekulasi gabungnya Anies sebagai tim sukses paslon yang diusung PDIP tersebut. Kendati demikian, jubir Anies menyebut belum ada tawaran langsung kepada Anies untuk menjadi bagian tim sukses pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano. Momen pertemuan tidak disengaja antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno terjadi di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat hari Minggu kemarin. Usai pertemuan, Rano Karno memposting ucapan terima kasih untuk Anies di akun Instagramnya. Interaksi antara ketiganya langsung memunculkan isu Anies akan menjadi bagian dari tim sukses bagi pasangan Pramono Rano Karno. Pramono Rano pun membuka kerjasama untuk pihak-pihak yang ingin mendukung keduanya. Ya, untuk ketua tim pemenangan secara keseluruhan memang non-kader. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Megawati. Tetapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Kendati demikian, juru bicara Anies Baswedan menyebut belum ada tawaran langsung kepada Anies untuk menjadi bagian tim sukses pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano. Terkait dengan kabar bahwa ada ajakan dari
Pak Pramono Anung dan Rano Karno sebagai tim pemenangan. Sejauh ini Pak Anies Baswedan belum mendapatkan undangan atau permintaan menjadi tim pemenangan dari Rano Karno dan Pramono Anung. Hingga kini, belum ada kepastian siapa tim sukses pasangan Pramono dan Rano. Keduanya pun terus berkomunikasi dengan warga Jakarta untuk menyusun visi dan misi yang dibutuhkan kota Jakarta. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini tidak menutup kemungkinan melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini serah terima hasil tes kesehatan pasangan Bacagub dan Bacawagub Jakarta digelar oleh KPUD Jakarta dan pihak RSUD Tarakan. Hasil ini akan disampaikan langsung oleh KPUD kepada para paslon pada 5 hingga 7 September mendatang. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Provinsi Jakarta. Penyerahan hasil tes ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan pemilu yang mewajibkan seluruh pasangan calon kepala daerah menjalani sejumlah pemeriksaan medis. KPU Jakarta akan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon dari tanggal 5 hingga tanggal 7 September 2024. Pemberitahuan itu akan dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Selanjutnya tentu saja hasil pemeriksaan ini bagian dari kelengkapan administrasi, yaitu persyaratan calon, yang dimana calon itu harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Nah, inilah yang kami pakai nanti untuk melakukan penelitian administrasi bakal pasangan calon yang nanti akan kami sampaikan melalui SILON kepada bakal pasangan calon, yaitu mulai tanggal 5 September sampai tanggal 6 September. Di mana tanggal 5 sampai 6 itu adalah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi kepada bakal. Ketiga pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Jakarta telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta. Tes kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta selesai melakukan tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Hasil tes kesehatan akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jakarta. Pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yakni Pramono Anung Rano Karno. Pramono Rano menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu dan berlangsung selama kurang lebih 11 jam. Tapi untunglah saya karena biasa kerja keras, biasa mikir, alhamdulillah bisa dijawab semua. Mudah-mudahan hasil kesehatannya baik, hasil tes psikologinya juga baik, dan yang lain-lain kami meyakini alhamdulillah saya dan Bang Rano semuanya berjalan dengan baik. Sementara itu bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang diusung oleh Kimples, Ridwan Kamil Suswono, menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada 31 Agustus 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin, dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Dan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur terakhir yang menjalani tes kesehatan adalah Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dharma Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk menjalani tes kesehatan. Kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan 1 kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa 2 hari pun
nggak ada masalah. Tes kesehatan di RSUD Tarakan melibatkan 20 dokter spesialis dan 20 tim medis. Sejumlah rangkaian tes dilakukan, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik, mental, hingga narkotika. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution Surya menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan. Sebelumnya di rumah sakit yang sama, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya, tiba di RSUP Haji Adam Malik Medan pada Senin pagi. Bobi Surya tiba untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Sebelum menjalani cek kesehatan, Bobi dan Surya telah melakukan sejumlah persiapan, di antaranya berpuasa selama 12 jam. Hari ini kami mengikuti tahapan KPU untuk cek kesehatan, persiapannya tadi malam ada puasa, karena aturannya diberikan harus puasa dari jam 8 malam, kita masih puasa, terus ini yang berikutnya sepatunya bisa. Pak, ada persiapan khusus untuk kesehatan ini Pak? Ya, tadi cuma yang biasa untuk syarat-syarat tes yang dianjurkan, terus puasa minimal 12 jam ya Pak. Seluruh pasangan calon kepala daerah menjalani cek kesehatan dan psikologis sebagai persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum. Sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala telah menjalani pemeriksaan kesehatan pada Jumat 30 Agustus yang lalu. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik, rohani, dan pemeriksaan penunjang seperti MRI dan treadmill. Pihak RSUD Adam Malik menyiapkan 153 tenaga medis, termasuk perawat dan analis kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pilkada Jawa Tengah 2024 ini berpotensi akan menjadi ajang perang bintang. Ahmad Lutfi jadi lawan berat Andika Perkasa untuk meraih dukungan masyarakat. Pilkada Jawa Tengah 2024 ini berpotensi akan menjadi ajang perang bintang. Pasalnya, kandidat gubernur Jawa Tengah tahun ini merupakan jenderal-jenderal terbaik Indonesia. Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taci Yassin yang diusung oleh Partai Koalisi Kim Plus akan berhadapan dengan Andika Perkasa berpasangan dengan Hendrar Prihadi yang diusung oleh PDIP. Banyak spekulasi menyebutkan majunya Andika Perkasa sebagai upaya PDIP menjegal Ahmad Lutfi yang diusung Kim Plus. Ahmad Lutfi adalah lawan berat bagi Andika karena lebih dulu berkiprah di Jawa Tengah setelah sebelumnya Ahmad Lutfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah. Namun, Andika memungkinkan bisa menyalip suara Ahmad Lutfi karena PDIP memiliki pendukung terbanyak di Jawa Tengah. Namun demikian, pilkada merupakan pertarungan pada aspek ketokohan, sehingga perolehan suara partai bisa saja tidak terlalu berpengaruh dalam kontestasi. Selain itu, majunya kedua jenderal tersebut bisa jadi strategi masing-masing partai pengusung untuk merebut suara masyarakat Jawa Tengah karena tren kepercayaan publik yang tinggi dari masyarakat Jawa Tengah terhadap TNI dan Polri belakangan ini. Publik lantas menantikan akan seperti apa pertarungan Jenderal Polri dan Jenderal TNI ini di Pilkada 2024. Akankah Ahmad Lutfi bisa mengalahkan Andika Perkasa di kandang banteng? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mengawal pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Partai Perindo optimis para calon kepala daerah ini mampu meraih kemenangan dan membawa kesejahteraan di daerahnya masing-masing. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bengkulu, Beni Soeharto dan Farizal, diantarkan oleh sejumlah elit parpol pengusung untuk mendaftar ke kantor KPUD setempat. Pasangan yang diusung Partai Perindo ini optimis mampu memenangkan pilkada serentak di kota Bengkulu. Saya kira kami akan maksimal untuk memenangkan seluruh calon
yang ada, yang bertarung baik di provinsi, kabupaten, kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, Partai Perindo mengantarkan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto Tarmizi, mendaftar ke KPU. Pasangan ini berkomitmen untuk membangun daerahnya jauh lebih baik. Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan. Ada 5 program unggulan kami yang insya Allah nanti pada saat rakyat Bengkulu Tengah memilih kami pada tanggal 27 November 2024 akan dengan pasti kami jalankan dengan penuh semangat. Sementara itu di Kota Medan, Sumatera Utara, ribuan masyarakat bersama parpol pengusung ikut mengantarkan pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Medan, Riko Waas dan Zakiuddin Harahap, mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Medan. Mudah-mudahan pendaftaran kami ini berjalan lancar, tidak ada kekurangan satu apapun, dan tentunya apresiasi kami dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Partai Perindo akan mengawal penuh kemenangan seluruh calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Gereja Katedral siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Informasinya kami hadirkan usai jeda hanya di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Hari ini Paus Fransiskus telah berangkat menuju Indonesia. Paus bertolak dari Roma, Italia untuk perjalanan apostolik ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Paus Fransiskus berangkat dari Bandara Internasional Roma Fiumicino. Paus dijadwalkan tiba di Jakarta esok hari. Paus akan berada di Indonesia selama 3 hari dan Paus Fransiskus akan melakukan beberapa agenda, termasuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik ke kawasan sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus kali ini. Berikut merupakan jadwal dan agenda kunjungan Paus Fransiskus saat di Indonesia. Pada hari Selasa 3 September 2024, Paus Fransiskus diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya pada Rabu 4 September 2024, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Paus juga akan bertemu dengan jajaran pejabat pemerintahan, korps diplomatik, dan tokoh masyarakat di Istana. Masih di hari yang sama, pemirsa, Paus Fransiskus akan bertemu dengan para uskup, imam, diaken, biarawan dan biarawati, seminaris serta katekis di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu sore. Selanjutnya akan ada pertemuan dengan generasi muda Scholas Occurrentes di Geraha Pemuda Senayan, Jakarta. Pada hari Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada pagi hari. Kemudian disusul pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Selanjutnya pada Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus mengadakan Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa ini akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Selanjutnya pada Jumat 6 September 2024, Paus Fransiskus akan bertolak meninggalkan Jakarta menuju ke Port Moresby, Papua untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya. Pemirsa, TNI Polri menggelar apel pasukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Apel ini dalam rangka persiapan pengamanan kegiatan ISF dan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Apel gabungan TNI Polri dalam rangka pengamanan kunjungan Paus Fransiskus serta kegiatan International Sustainability Forum atau ISF 2024
digelar di lapangan apel B3 Mabes TNI Cilangkap, Jakarta hari ini. Sebanyak 4.300 prajurit TNI dan 4.730 personel Polri beserta alutsista lengkap disiapkan untuk pengamanan kegiatan ISF dan kedatangan Paus. Apalagi kunjungan apolistik Paus ke Indonesia memiliki makna kerukunan antar umat beragama. Kunjungan apolistik Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki makna yang sangat penting yang terkait dengan penguatan kerukunan hidup antar umat beragama yang perlu terus dijaga dan dikembangkan bersama. Beberapa lokasi penting yang akan dijaga ketat selama kunjungan Paus di Indonesia antara lain di Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta yang akan menjadi tempat pelaksanaan Misa Akbar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gereja Katedral siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Hari ini dalam rangka penyambutan, Kemenkominfo bersama PT Pos Indonesia meluncurkan perangko seri khusus Paus di Gereja Katedral Jakarta. Jelang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia meluncurkan perangko seri khusus Paus di Plaza Maria Katedral Jakarta hari ini. Peluncuran perangko ini sebagai penanda kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dalam rangka membina kerukunan antar umat beragama. Gereja Katedral telah siap menyambut kedatangan Paus. Sejumlah kegiatan akan dilakukan Paus selama di Indonesia. Salah satunya pertemuan religius hingga kunjungan ke Istiqlal dan misa di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Akan ada acara di katedral di sini, pertemuan dengan para religius lah ya, religius Katolik tapi tidak terbuka untuk umum. Jadi Bapak Kardinal, para uskup ya, romo begini ya, suster gitu. Lalu ada pertemuan dengan acara yang namanya Scholas Occurrentis itu. Di sini juga di Geraha Pemuda itu acara anak-anak gitu ya, dengan bertemu dengan anak-anak gitu yang dikumpulkan. Besoknya baru ke Istiqlal, ke KWI, lalu sorenya ke GBK. Ya, misa di GBK. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 3 September 2024 besok. Paus berkunjung di Indonesia dari 3 hingga 6 September 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta besok, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengingatkan kepada masyarakat terkait toleransi beragama. JK juga menyebut kedatangan Paus ke Indonesia merupakan sebuah kehormatan. Kita semua untuk menerima dengan baik, bukan di Indonesia sebagai negara walaupun penduduk Katolik tidak sangat besar, tapi bagi kita semua toleransi yang penting. Siapapun pemimpin agama lain kita harus harapan Pak JK sendiri terkait kedatangan dari Paus Fransiskus seperti apa? Ya tentu lebih berat hubungan antara agama kita semua dan perdamaian. Paus itu selalu mendorong perdamaian.